Alhamdulillahi ala ihsanih, asyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama alhamdulillah kita ucapkan sebuah kalimat sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menganugerahkan nikmat yang terbesar kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, dan tidak kalah pentingnya adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang, yang dengan dua nikmat itu bisa menggerakkan kita ke tempat ini. Nabi Muhammad SAW menyatakan betapa pentingnya dua nikmat tersebut, dan banyak kita yang melalaikannya. Beliau SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia terlena karenanya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti kita di hari kiamat, kita akan menghadapi serangkaian pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama abdun yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi ma afna." Pertama. Wa an ilmi fi ma fa'la. Wa an mali min aina iktasaba wa fi ma anfaqah wa an jismihi fi ma abla. Rawahu Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadza hadisun hasanun sahih. Dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba menunjukkan bahwa kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nafsi sendiri-sendiri. Hatta yus'ala an umrihi fi ma afna. Akan ditanya umurnya dihabiskan untuk apa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sering memahami zalim kepada seseorang, zalim kepada istri, zalim kepada anak, zalim kepada tetangga, zalim kepada kerabat, zalim kepada teman. Tetapi kita paling sering tidak merasa zalim terhadap waktu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak waktu yang kita sudah habiskan untuk Allah Subhanahu wa taala? Saya ambil contoh yang paling mudah adalah ketika Ramadan. Ramadan adalah waktu. 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah waktu. Dan di dalamnya adalah malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan Nabi Muhammad SAW meminta waktu kita di 10 malam itu untuk maksimal. Allah Ta'ala meminta waktu kita untuk memuliakannya. Bukankah kita masih banyak melakukan hal yang sia-sia? Allah tidak meminta kepada kita di antara malam-malam yang diberikan selama 1 tahun, misalnya kita hitung 365 hari, Allah hanya meminta 10 malam kita untuk maksimal. Selebihnya silahkan. Tapi kita banyak yang menyia-nyiakan waktu ini.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak kita terlalaikan dengan malam yang begitu, sampai di dalam hadis dinyatakan langit itu merintih karena saking banyaknya malaikat yang turun langit dunia. Kata Nabi Muhammad SAW, sampai seperti langit itu mau retak, saking banyaknya malaikat yang turun untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Tetapi kita banyak yang lalai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waspadalah terhadap waktu kita yang dicuri oleh sosial media. Dan bahaya terbesar adalah ketika kita scrolling, di situ kita di keheningan malam, di kegelapan malam, tetapi yang kita buka adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bahaya besar yang mengancam kepada kita. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, ada seorang manusia itu yang datang dengan pahala sebesar gunung Tihamah. Kata para sahabat, gunung Tihamah itu apa ya Rasulullah? Sebuah gunung yang puncaknya, ujungnya itu putih. Kalau bahasa kita, itu berarti di ujungnya ada saljunya. Itu berarti gunung-gunung yang tinggi. Kalau di Indonesia mungkin puncak Jayawijaya, karena bersalju. Atau bisa kita katakan Mount Everest, gunung yang begitu tinggi. Itu amalannya seperti itu. Kemudian amalan itu habaan mansuro, diterbangkan oleh debu-debu, tidak ada sama sekali. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa bisa demikian? Orang menyusun amal soleh itu kan berat, tetapi tiba-tiba hilang. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di kala sendirian, tidak ada manusia yang tahu. Manusia dia tidak enak dicibir manusia, padahal Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kegiatan dia itu apa? Ini menunjukkan bahwa bentuk peremehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malu ketika dosa itu dilihat oleh manusia, tetapi dia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah terhadap sosial media. Terkadang kita untuk hal yang perlu saja, untuk hal yang perlu, memang kita butuh untuk belanja. Misalkan kita scroll, tidak terasa waktu kita habis 1 jam. Padahal 1 jam itu bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran 1 juz lebih. Yang saya bahas ini di bulan Ramadan aja, mungkin di 11 bulan kita disibukkan oleh urusan dunia. Tapi berikan waktu kita 1 bulan ini aja untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita banyak mendolimi itu? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ini, kata para ulama, manusia adalah potongan-potongan waktu. Ketika waktu itu berlalu, ya sudah, ada sesuatu yang terpotong. Maka apabila kita tidak bisa memanfaatkan waktu, kita akan dihabisi sendiri oleh waktu itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak manusia yang sangat menyesal ketika usianya sudah nyampe 60 tahun, 50 tahun. Aku belum bisa membaca Al-Quran dengan benar. Betapa banyak manusia yang demikian. Karena lidahnya sudah sulit membedakan mana sin, mana shin, mana thin. Karena sudah sulit. Usianya sudah terlalu jauh. Dia benar-benar menyesal. Kemudian yang berikutnya adalah an ilmihi fima fa'ala, terhadap ilmu yang dia dapatkan, apa dia sudah lakukan. Betapa banyak manusia yang mengetahui bahwa hukum sholat 5 waktu itu wajib, tetapi berapa banyak yang meninggalkannya. Berapa banyak manusia kaum muslimin, di tengah kaum muslimin yang mengetahui bahwa hukum puasa Ramadan itu wajib, tetapi masih aja enak makan di pinggir jalan tanpa ada udzur syar'i. Kemudian yang berikutnya adalah wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqah. Terhadap harta ini pertanyaan kita 2. Dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita menginfakkan harta tersebut. Apakah kita mendapatkannya dengan cara yang haram atau kita mendapatkannya dengan cara yang halal, itu jadi hisab, jadi pertanyaan. Dan ketika kita menginfakkannya pun, itu juga jadi pertanyaan. Dan pertanyaan yang keempat adalah wa an jismihi fi ma abla. Jasadnya ini digunakan untuk apa? Capek dan lelahnya dia itu untuk apa?
Maka di bulan Ramadan, sekali lagi saya katakan, di 10 hari yang terakhir Allah Subhanahu wa taala itu melalui contoh Rasul kita meminta jasad kita untuk bercapek berlelah itu hanya 10 hari yang terakhir saja. Mungkin di 20 hari yang pertama kita banyak lalai, tapi maksimalkan di hari-hari tersisa. Mungkin saat ini juga saya katakan di 27 kemarin kita banyak yang lalai, tinggal 3 hari ini jangan sampai kita lalai. Capek dan lelahkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui begitu beratnya rentetan pertanyaan yang diberikan kepada kita, dan salah satunya di bulan Ramadan ini adalah bulan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala membentangkan kita kebaikan yang begitu banyak. Buktinya apa? Kita dimudahkan untuk beramal soleh. Dari sisi mana yang paling gampang kita ambil pelajarannya? Satu musuh kita itu sudah Allah taala musnahkan, sudah Allah taala pinggirkan. Yakni dari bangsa jin, syaitan dari bangsa jin sudah Allah taala belenggu. Tinggal hawa nafsu kita yang kita taklukkan. Tapi ingat, hawa nafsu kita itu mengikuti syaitan selama 11 bulan, mengikuti ritmenya. Kalau kita tidak kendalikan, dan salah satu yang paling efektif adalah dengan melaparkan diri, yaitu puasa. Makanya puasa ini momen yang sangat luar biasa. Kita ketika melakukan puasa sunnah di luar Ramadan, terasa berat. Kenapa? Karena banyak kaum muslimin yang tidak melakukan. Kenapa di bulan Ramadan yang hukumnya wajib kok kita begitu ringan? Karena banyak kaum muslimin yang melakukan. Itu menunjukkan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk di atas kebaikan. Maka syukuri itu. Saya katakan ke ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di hari tersisa ini tidak ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadits qudsi. Ini hadis yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yabna Adam," kita dipanggil, wahai anak Adam, wahai manusia. "Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Ini menyatakan keadaan kita, wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya kalian selalu bersalah, selalu berbuat dosa di malam hari dan di siang hari. Allah sendiri yang menyatakan. Kalau kita sudah dinyatakan seperti itu di hadapan hakim atau jaksa, selesai apa enggak? Selalu di malam dan siang hari kita selalu berbuat salah. Kita kira-kira kita selesai apa enggak? Pasti selesai. Kita pasti akan menerima hukuman. Tapi Allah Subhanahu wa taala bukanlah seperti itu. Di hadis selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman yang sangat luar biasa. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Dan sesungguhnya aku memanfaatkan seluruh kesalahan, aku memaafkan seluruh kesalahan kalian wahai manusia. Fa astaghfiruni aghfir lakum, maka mohonlah kalian ampun kepadaku, aku pasti akan mengampuni kalian. Maka di sisa waktu ini kita juga diajari oleh Nabi kita Muhammad SAW apa yang harus kita ucapkan ketika kita di malam hari. Mulai melalui lisan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulang-ulang itu terus. Bukankah itu permohonan maaf? Permohonan maaf, kata para ulama. Oh, ketika Allah Subhanahu wa taala itu memaafkan, itu sudah selesai seluruh permasalahan kita. Maka mohonlah itu terus-menerus. Manfaatkan di 3 sisa hari yang terakhir ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena Nabi kita mengajarkan demikian, karena kita memang kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabin.
Setiap Bani Adam itu terlahir banyak dalam kesalahan yang dilakukan, dan sebaik-baik manusia yang banyak salah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sisa Ramadan ini sebagai salah satu bentuk upaya kita untuk memperingan kita terhadap hisab, yang pertama kita berdoa dengan doa yang tadi yang diajarkan, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berdoa juga, ya Allah, hasibni hisabai yasiro. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Doa ini jenengan ulang terus menerus dan insya Allah mudah. Ya Allah, hasibni hisabai yasiro. Ya Allah, hisablah diri ini dengan hisab yang mudah. Apa yang membedakan dengan hisab yang mudah dan dengan tidak? Nanti di akhirat itu setiap manusia akan ditunjukkan kesalahannya. Ditunjukkan segalanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu bertanya kepada kita, kesalahanmu ini ditunjukkan, kesalahanmu ini. Kita mengatakan bala nggih ya Allah, iya itu semua kesalahan saya. Itu hisab yang mudah. Tetapi ketika pertanyaannya, kenapa ini kamu lakukan, terus kenapa ini kamu lakukan, terus kenapa ini? Kalau sudah kenapa, itu hisab yang sulit dan kita pasti binasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima serentetan ibadah Ramadan kita yang kita sudah berlelah berletih di hari yang insya Allah sekarang masuk hari ke-28, tinggal beberapa hari lagi. Kita upayakan untuk menutup dengan penutupan yang baik, karena Nabi Muhammad SAW memberikan pesan kepada kita, innama a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu bergantung dari yang terakhirnya. Kalau kita terakhirnya baik, maka insya Allah amalan kita akan berakhir dengan baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.